Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Alhamdulillah. Baik. Agak bingung saya ngomong ya. Kedengarannya, aku Sunda, aku Idoge. Iya. Mungkin langsung saja ya. Jadi di sini tuh saya ingin pengimbasan atau berbagi pengalaman terhadap ibu bapak guru hebat semuanya tentang yang kemarin saya pelajari, karena di alhamdulillah saya berangkat ke ya seperti yang semuanya tahu, belajar dalam lah. Jadi di sini saya akan membagikan pengalaman dan membagikan pengimbasan kepada bapak ibu guru semuanya. Jadi dikarenakan ada tapi sebelumnya saya mohon maaf karena ada kendala, mungkin saya lupa membawa proyektor, jadi saya tulis saja di sini ya. Iya. Materi yang akan saya sampaikan sekarang. Jadi sebelumnya saya akan membagi pengimbasan ini menjadi dua poin. Yang pertama PPT dan PPB, dan yang kedua adalah asesmen. Sebentar. Sebelum itu, apakah PPB dan Bapak Ibu guru semuanya tahu apa itu PPT dan PPB? Belum. Ya, belum. PPT itu adalah singkatan dari apa ya? Pola pikir tetap, dari PPB pola pikir bertumbuh. Dan sekarang poin yang pertama, konsep pola pikir bertumbuh. Bapak Ibu guru semua bisa lihat di sini ada materi yang bisa dibaca juga. Dari poin pertama yaitu konsep pola pikir bertumbuh. Di sini dikatakan pola pikir adalah segalanya, pola pikir, tindakan, dan hasil. Pola pikir akan mendikte atau tindakan yang dilakukan serta menentukan hasil yang diperoleh. Nah, di sini ada gambar pola pikir lebih penting dari keterampilan. Yang pertama, pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan atau skills dan alat tulusan. Jadi pola pikir itu dijelaskan di sini ada sebuah fondasi. Jadi semua hal yang akan kita kerjakan, semua hal yang akan kita lakukan itu dimulai dari pemikiran dulu, berpikir. Yang kedua, pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Yang ketiga, berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Poin yang kedua tentang pola pikir, yaitu merupakan suatu cara kita melihat atau cara kita berpikir ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai problem dalam pengajaran misalnya. Kita harus mengarahkan pikiran kita bagaimana solusinya dan bagaimana ke depannya, bagaimana tindakan yang harus kita ambil ke depannya sehingga mendapatkan sebuah atau suatu solusi yang kita lakukan untuk meningkatkan pengajaran kita. Contoh dalam perihal pengajaran. Dan yang ketiga, berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jadi ini cek Sunda mah cenah tong padu gebrus. Jadi kabeh itu di pikiran heula, sadaya teh di pikiran heula. Tong padu cong, tong padu gebrus. Bisi teh nya kitu teh urang teu apal naon bakal terjadi, datang da urang tanpa berpikir teh ya, ada di pikiran mah ieu konsekuensinya lamun teh urang ngajalani ieu, lamun teh aya sesuatu hal. Terus naon perkara bakal nuntutkeun ka urang ieu. Jadi pikiran heula.
pikir kumaha cara ngajalanna, engke pikir deui kumaha mun teh urang mincak masalah, kumaha ya solusina engke. Terus jenis-jenis pola pikir. Jenis-jenis pola pikir ada dua. Jadi yang pertama keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Dan yang kedua adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Nah, sekarang kita bandingkan apa nih perbedaan dan apa saja kekurangan dari PPT. Nah, kita bandingkan antara PPT dan PPT. Yang pertama PPT. PPT itu pola pikir tetap, yang kedua yang PPB pola pikir bertumbuh. Jadi ketika kita contoh ada challenge atau sebuah tantangan atau rintangan. Ketika kita mendapatkan sebuah tantangan atau rintangan tersebut, namun kita hanya mempunyai PPT atau pola pikir tetap, maka ketika kita mendapatkan sebuah tantangan, kita akan menghindar. Mengapa menghindar? Karena ya pesimis, tidak optimis, tidak berpikir optimis dalam menghadapi tantangan atau rintangan tersebut. Sedangkan apabila kita mempunyai PPB atau pola pikir berkembang atau bertumbuh, ketika kita mempunyai challenge, menerima challenge atau ada challenge atau tantangan dan lain sebagainya, itu kita akan menerima dan kita akan menjalani sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita. Jadi dalam secara garis besarnya PPT adalah cara berpikir yang memang benar-benar salah karena lebih ke pesimis dan tidak percaya diri, sedangkan PPB adalah pola pikir yang memang harus kita tingkatkan, harus kita pertahankan dan harus kita punya semuanya. Karena dalam PPB itu PPB memang meningkatkan. Yang PPB itu berpikir secara optimis, tidak pesimis, dan berani mencoba dalam segala hal. Coba sampai kita berhasil. Karena sebagaimana pepatah mengatakan bahwasanya kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan, meskipun itu tidak semuanya berlaku dalam pekerjaan. Kalau kita gagal dalam rakit bom, lantas meletus, ya itu. Dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, kita juga harus mengenali dari kedua hal tersebut. Yang pertama, belajar cara mengenali suara PPT. Suara PPT itu adalah suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Seperti yang tadi saya bilang tentang PPT itu ya sebuah pemikiran yang memang dangkal, tidak mempunyai pikiran luas, pemikirannya tetap, bahkan lebih ke pesimis, tidak percaya diri, dan bahkan mempunyai karakter yang down, karakter yang memang bisa disebut sulit bahkan hampir mustahil berkembang. Dia tidak tetap mempunyai dan tetap tidak merubah pola pikir kita menjadi pola pikir berkembang, tidak merubah pola pikir yang maksudnya jangan sampai kita mempunyai pola pikir yang tetap, tapi harus mempunyai. Jadi kita harus mengganti pola pikir kita menjadi pola pikir berkembang. Kita punya pilihan, jangan sampai kita memilih PPT, pola pikir tetap, tapi kita juga harus memilih pola pikir bertumbuh.
Ini kita terapkan terhadap anak murid kita semua. Jadi jangan sampai kita yang mengajar itu menjadikan murid-murid kita atau anak didik kita itu mempunyai pola pikir tetap, tidak mempunyai pola pikir yang bertumbuh. Yang kedua, berbicara tentang pola pikir bertumbuh. Berbicara kembali dengan suara PPB, suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya PPB atau pola pikir bertumbuh itu menimbulkan sebuah optimisme dalam diri kita, percaya diri, bahkan ya sangat-sangat meyakini bahwa dia atau kita semua mempunyai peluang untuk berhasil. Nah, ini suara-suara atau suara-suara dari PPT dan PPB. Suara pola pikir tetap. Suara pola pikir tetap itu gampang ketika kita menjalani atau menemukan sebuah tantangan, maka dia akan berat. Kalau saya atau sebuah kegagalan dalam menjalani suatu hal, maka dia akan berpikir PPT atau orang-orang yang mempunyai pemikiran tetap, mereka akan mengatakan kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu PPT. Sedangkan PPB ketika dia mempunyai atau menemukan sebuah kesulitan, problem atau sebuah hal yang memang menjadi tantangan, lantas mereka gagal dalam menjalani hal tersebut, maka mereka akan tetap optimis dan terus mencoba. Kalau saya gagal, berarti saya harus belajar, lalu mencoba lagi. Itu terus mencoba. Dan yang kedua, saya akan menolak yang kedua PPT. Dari PPT, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab berisiko untuk gagal akan sangat besar. Nah, itu PPT yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ketika PPT itu mendapatkan sebuah tantangan, maka mereka atau sesuatu hal yang sebenarnya mereka tidak pernah menerima atau bahkan mereka tidak pernah mengetahui hal tersebut. Nah, mereka akan berkata, mereka akan jelas-jelas menolak ajakan atau tawaran tersebut. Mengapa? Karena mereka merasa tidak mampu, tidak percaya diri seperti yang tadi saya bilang. Sedangkan PPB ketika menemukan sebuah kesulitan atau diberikan tugas suatu tugas yang memang belum pernah dia tahu, pikir ya terlalu overthinking lah. Ya, bisa disebut gitulah. Karena memang mereka harus selalu merasa atau berpikir harus selalu benar. Jangan pernah mereka melakukan sebuah kesalahan atau kesilapan yang dilakukan dalam mengerjakan suatu hal. Karena apa? Karena mereka berpikir ketika PPT itu melakukan sebuah kesalahan, akan berpikir bahwasannya kesalahan itu adalah sebuah kekurangan atau kelemahan dari PPT tersebut. Sedangkan PPB ketika dia mendapatkan atau melakukan kesalahan dalam melakukan atau menjalankan suatu bidang atau suatu hal, maka mereka akan berpikir bahwasanya kesalahan yang mereka lakukan itu merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Jadi selalu optimis, selalu berpikir positif, itu PPD. Karena seperti yang barusan saya bilang, sebuah kesalahan merupakan sebuah proses. Jadi mereka berpikir bahwasanya ketika mereka menginjak sebuah atau melakukan sebuah kesalahan dalam melakukan suatu hal, maka itu dijadikan sebuah pelajaran, dijadikan sebuah peluang untuk menghindari dan meningkatkan potensi diri. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika dia, oh ini salah nih,
kayak gini salah nih, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut lagi karena mereka meyakini dan mereka mengetahui setelah dari kesalahan yang telah dilakukan. Oke, yang keempat dari PPT. Suara di PPT saya hanya akan bagus dan dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lain. Itu dari PPT. Silahkan Bapak Ibu minum. Ya, seadanya. Jadi PPT yang memang di PPT ya tetap, mereka tetap punya pemilih tetap. Jadi saya bisa ini, saya hanya bisa di bidang contoh, saya hanya bisa dalam pelajaran, saya hanya bisa bidang matematika nih, saya hanya bisa bidang IPA, contoh IPA ya, saya hanya bisa di bidang IPA nih. Nah gimana? Jadi mereka hanya berpikir ya udah kalau IPA ya IPA tetap IPA. Pas dikasih pelajaran lain, contohnya ada pelajaran kosong, contohnya matematika atau IPS dan lain sebagainya, mereka tidak menerima karena emang ya mereka berpikir saya tidak sanggup, ini bukan bidang saya, ini bukan kemampuan saya, di luar kemampuan saya hanya mampu dalam bidang IPA, seperti itu. Atau seperti anak didik ya seperti itu juga. Sedangkan dari pola pikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Jadi, nyalamun teh macek Sunda, cek akan teh macam tambawan, kan ilmu mah, ilmu naon sok cina haji, buka santri, sami, sadayana oge. Jadi apapun yang sekiranya bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia maupun akhirat, ya terus kita dalami ilmu pengetahuan tersebut. Terus yang kelima dari PPT, dari suara PPT, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses dan tidaknya. Jadi mereka hanya terlalu banyak berpikir dan pikiran juga pikiran negatif, itu PPT, dan tanpa mau memulai sebuah suatu hal. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk melangkah. Tidak mempunyai keberanian untuk melangkah. Padahal ketika kita tidak mempunyai keberanian untuk melangkah, maka tidak akan ada juga perubahan yang akan kita rasakan atau alami. Yang kelima dari suara PPB yaitu belajar dan berusaha dalam faktor kunci yang akan menentukan sukses dan tidak. Jadi PPT yang tadi mereka mengandalkan kalau saya bodoh ya udah bodoh, nggak mau belajar sama sekali. Bujuk sudah macam bodoh atau toloyo, nanti bodoh alewo, bodoh nyetir mah bodoh tidak katanya. Ai bodoh alewo kan bermah bodoh, mainan bodoh tapi tidak katanya. PPB itu belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Jadi meskipun mereka mempunyai pemikiran yang memang bisa disebut kurang dalam kecerdasan dan kemampuan, mereka harus menggali, mereka akan terus berusaha untuk sehingga mereka sampai ke dalam peluang, maksudnya sampai mereka paham, sampai mereka bisa dan sampai mereka menguasai materi atau hal tersebut. Jangan. Baik
orang ada kendala. Terus sekarang kita menyampaikan sebuah materi hubungan guru dan murid. Murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Jadi ketika kita mengajar, jangan sampai kita memperlihatkan bahwa kita itu ragu sama murid kita, sama anak didik kita. Kayaknya dia nggak bisa, ya udah jangan dikasih. Kita harus yakin, perlihatkan bahwa kita percaya sama dia, perlihatkan bahwa kita bisa bisa yakin, perlihatkan kalau kita yakin bahwasanya dia bisa. Karena itu di samping itu juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan bisa meningkatkan juga optimisme yang ada di siswa tersebut. Yang kedua, murid menghormati dan menyukai gurunya. Yaitu sudah kita tahu semuanya gimana caranya dan seperti apa dalam penghormatan guru terhadap murid. Perihal adab, tata krama dalam berucap dan lain sebagainya. Murid mau meminta masukan dari gurunya. Yang selanjutnya murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri sendiri. Murid merasa aman dengan ini. Jadi di samping kita menjalani tugas kita sebagai pengajar, kita juga harus menjadikan murid itu percaya sama kita, murid percaya sama kita dan kita juga percaya sama murid. Sehingga ketika kita menjalin atau melakukan hal tersebut akan menjadikan murid atau siswa tersebut merasa aman dengan gurunya, aman, merasa nyaman. Jadi apapun keluh kesahnya mereka akan mengadu pada kita selaku guru-guru. Dan di samping itu kita juga harus melakukan sebuah apresiasi. Jadi ini menceritakan atau poin dalam hubungan murid dan guru, hubungan guru dan murid. Jadi pujian pribadi versus pujian proses. Cara guru memberi pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dua pujian berikutnya ternyata memberi dampak yang sangat berlawanan. Kamu pasti pintar, pujian pribadi, dan kamu pasti sudah bekerja keras, pujian proses. Jadi kita sebagai guru, bapak ibu guru hebat semuanya, kita sebagai guru, sebagai pengajar itu seperti yang di sini yang telah saya tulis tadi, kita juga harus mengapresiasi hasil kerja atau proses dari pengerjaan suatu hal yang dikerjakan oleh anak didik kita, siswa. Karena ya sebuah pujian kecil itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pola pikir mereka. Apakah mereka akan mempunyai PPT, pola pikir tetap, ataukah mereka akan mempunyai PPD, pola pikir bertumbuh. Contoh, ketika kita memberikan tugas kepada anak didik kita, anak murid itu, tegaskan oleh kita semua, para guru, oke, kerjakan tugas ini, saya percaya kamu bisa melakukannya. Saya percaya, bapak percaya, atau ibu percaya, kamu pintar, kamu bisa mengerjakan tugas ini. Itu akan menjadikan kolaps memang sederhana, tapi
sebuah kata-kata tersebut bisa menjadikan pola pikir berkembang. Mengapa demikian? Karena mereka akan mempunyai pikiran optimis dan percaya diri. Oh, guru percaya sama saya, ya udah saya kerjakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Dan setelah anak murid mengerjakannya, kita cek, ternyata hasilnya tidak memenuhi standar atau hasilnya tidak memadai. Jangan kita langsung menjudge dia, menilai dia sebagai bodoh kamu, cuman gini masa gak bisa. Jadi jangan mengatakan suatu hal yang meremehkan. Katakanlah oleh kita suatu hal yang memang bisa membangun pemikiran, pola pikir mereka. Jika anak murid tersebut tidak memenuhi standar, maka cukup kita katakan, ya kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, kamu pasti sudah bekerja keras, tingkatkan. Cukup seperti itu, karena itu juga sebuah ujian proses dalam bekerja keras mengerjakan tugas yang kita berikan. Di sini dikatakan ada beberapa contoh ujian pribadi dan ujian proses. Ujian pribadi yang pertama itu memang berbakat dalam matematika. Itu ujian pribadi. Sedangkan ujian proses, contohnya di sini kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Contoh yang kedua dari ujian pribadi, kamu pintar sekali, jadi pintar. Nah, jadi ujian pribadi yang kedua. Ujian proses, kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Contoh yang ketiga, kamu anak yang baik. Ujian pribadi. Ujian proses, kamu patut diapresiasi untuk usaha yang sangat baik. Ujian pribadi yang keempat, wow, kamu seorang seniman yang luar biasa. Yang keempat, ujian proses, kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukismu selama ini. Melukis, ya, contoh melukis. Yang kelima dari contoh ujian pribadi, kamu memang terlahir menjadi seorang yang penulis. Dan ujian proses, contoh yang kelima, kamu mampu melihat dan memilih kata-kata yang sangat baik dalam tulisan ini. Poin yang kedua dalam PPT dan PPB, yang pertama PPB tadi, poin yang kedua adalah peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dimensi profil. Dimensi profil atau lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreativitas, penilaian kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Yang kedua adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang ketiga, pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dan yang keempat, terakhir, kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik, pedagogis, kemitraan, pembelajaran lingkungan, pembelajaran dan pemanfaatan digital.
Rangka pembelajaran, peran pola pikir bertumbuh. Kerangka pembelajaran, praktek pedagogis, penggunaan metode model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang kontekstual, kolaboratif, serta eksplorasi banyak ide-ide. Pasti akan sering berhadapan dengan berbagai hambatan, tantangan, dan kesulitan yang sangat membutuhkan PBB. Selain itu, penggunaan peta pikiran juga akan sangat berguna dalam praktik ini, sebab bisa memvisualisasikan proses belajar. Yang kedua, lingkungan pembelajaran. Pengembangan budaya belajar yang menciptakan iklim belajar yang kondusif serta bisa memotivasi murid untuk bereksplorasi dan berkolaborasi sangat membutuhkan PPB, karena murid membutuhkan keyakinan yang kuat bahwa lewat eksplorasi dan kolaborasi mereka bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, kemitraan pembelajaran. Membentuk kemitraan lewat hubungan yang kuat antara guru dan murid, guru dan orang tua, serta guru sangat membutuhkan PPB karena dibutuhkan adanya saling percaya dari setiap pihak yang terlibat. Pemanfaatan media digital yang sangat membutuhkan digital mindset agar terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak harus bersaing tapi harus berkolaborasi karena bisa saling memperkuat. Profil lulusan. Kreativitas dalam mengembangkan ide yang kreatif, unik, dan dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang membutuhkan PPB agar bisa terus mencoba. Yang kedua, penerapan kritis. Seperti halnya dengan kreativitas, agar mampu berpikir kritis, maka PPB sangat dibutuhkan sebab mengevaluasi dan menganalisis berbagai ide yang ada merupakan sebuah proses yang butuh di kesabaran dari kegigihan. Komunikasi itu agar mampu berinteraksi dengan orang lain, berbagi serta mempertahankan pendapat agar menyampaikan sudut pandang yang beragam. Membutuhkan PPB sehingga proses komunikasi berjalan dengan efektif sebab didasari oleh keyakinan oleh kedua pihak. Kolaborasi. Seperti halnya dengan komunikasi, agar mampu berkolaborasi, maka PPB dapat berperan dalam membentuk hubungan yang baik dan kuat dalam sebuah tim. Kemandirian. Mandiri adalah salah satu ciri dari PPB sebab butuh keyakinan dari yang tinggi bahwa segala sesuatu bisa dikuasai dalam proses belajar dan berusaha. Saya baca saja ya, Bapak Ibu Guru. Karena bisa ditampilkan juga di laptop masing-masing. Bisa sekalian dibaca juga. Yang ketiga, peran pola pikir bertumbuh dalam aktivitas. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Individu yang memiliki keyakinan teguh akan berkesadaran akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keluargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki
kepedulian dan tanggung jawab sosial serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan lingkungan dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Yang ketiga, penilaian kritis individu yang mampu berpikir secara logis, analitis dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, terakhir, kreativitas individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel dan original dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Bisa Bapak Ibu lihat juga di laptop masing-masing. Di situ ada yang keempat, yang ketiga, dan berarti udah keempat. Peran pola pikir bertumbuh dalam pengetahuan nilai dan karakter. Baik, mohon maaf sebelumnya saya agak kurang jadi agak tegang. Malu lu. Nanti gigi juga. Yang keempat, pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level PM atau pembelajaran mendalam. Yang pertama, pengetahuan esensial, kedua pengetahuan aplikatif, ketiga pengetahuan nilai dan karakter. Dan memahami adalah pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Terus merefleksi adalah regulasi diri. Yang terakhir, yang ketiga, mengaplikasi adalah pendalaman dalam pengetahuan tersebut. Bisa dilihat dalam komponen karakter yang moral, yang terbagi menjadi tiga: aksi, penghayatan, dan pengetahuan. Yang aksi ada 3, yang penghayatan ada 6, dan yang terakhir pengetahuan ada 6 juga. Bisa Bapak Ibu hebat semuanya. Iya. Silakan Pak. Apa? Itu berdasarkan KWC kan? Oh. Agak tegang ya. Yang 5 penugasan. 5 penugasan. Nomor pertama, merangkum konsep pola pikir bertumbuh dalam bentuk peta pikiran yang tadi sudah ada di yang tadi komputer di laptop masing-masing. Yang kedua, pembuatan RPP, penerapan pola pikir bertumbuh dalam pelajaran mendalam berbentuk peta pikiran. Dan yang terakhir, nomor 6, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama, pemetaan profil pola pikir. Yang kedua, dari pola pikir kita menjadi pola pikir bertumbuh. Jadi kita harus mampu menjadikan anak didik kita atau anak murid kita mempunyai PPB atau pola pikir bertumbuh. Jangan sampai mereka mempunyai PPT atau pola pikir tetap. Yang ketiga, integrasi karakter ke dalam akademik. Dan yang keempat, terakhir, perancang proyek inovasi. Terima kasih. Terus yang kedua, bisa dilihat Bapak Ibu semuanya dalam di sini
pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Bisa dilihat ada pertanyaan, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Nah, melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogis. Yang pertama, keterlibatan. Guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Jadi kita semua sebagai guru, Bapak Ibu guru semuanya, kita harus melibatkan murid-murid kita semua. Contoh dalam presentasi atau bahkan contoh dalam IPA praktik, kita harus melibatkan mereka. Dari situ juga kita dapat melihat kapasitas pemikiran mereka, apakah masih dalam PPT atau bahkan sudah menginjak ke PPB. Yang kedua, berkesadaran. Guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar secara aktif, mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi kita harus berusaha menjadikan anak didik kita itu berkesadaran, sadar nih bahwa kita butuh pembelajaran ini, butuh materi ini, butuh belajar, sehingga mereka juga ketika menginjak kesadaran atau bisa berkesadaran dalam belajar, mereka akan sungguh-sungguh dan mereka akan benar-benar dalam belajar hal tersebut. Yang ketiga, memuliakan guru dan peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi jangan seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, kita jangan contoh dalam penilaian, jangan gampang mengejaz. Kamu gak bisa nih, kamu bodoh, kamu gak bisa ini. Jangan seperti itu, tapi kita harus membangun menghargai. Karena kita tahu mereka sudah berjuang, mereka sudah bekerja keras dalam mengerjakan hal tersebut, meskipun hasilnya tidak meraih, hasilnya tidak sesuai dengan standar yang telah kita berikan. Yang keempat, pengembang budaya belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan juga inovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Jadi hampir sama dengan keterlibatan tadi, kita harus tetap melibatkan murid dalam pengembangan budaya belajar. Ketika kita mengembangkan atau contoh tadi dalam praktik tadi, kita harus tetap melibatkan siswa atau anak murid kita dalam penyampaian atau dalam proses belajar tersebut. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Jadi apapun teknologi digital yang ada di sekolah kita manfaatkan. Contoh laptop, komputer, dan lain sebagainya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita pakai fasilitas tersebut untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dan dapat meningkatkan atau mengembangkan pola pikir murid kita. Contoh, kita bisa menampilkan sebuah video yang bersangkutan dengan pembelajaran tersebut, atau bisa memberikan contoh gambar dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang nomor 6, multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan atau multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses belajar. Jadi ini tugas kita sebagai guru untuk mendisiplinkan anak didik murid kita dalam ilmu pengetahuan. Seperti yang Ibu guru semuanya bisa baca di
laptop masing-masing. Nah, dalam proses pembelajaran mendalam ada 3 berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Berkesadaran, apa itu berkesadaran? Ya seperti yang baru saja dijelaskan ya. Jadi menjadikan anak murid kita itu sadar akan butuhnya, sadar akan pentingnya belajar sehingga mereka bisa meningkatkan pola pikir mereka dan bisa bersemangat atau bahkan bisa meningkatkan sebuah pemikiran lah, bisa meningkatkan kemampuan mereka juga jika mereka berkesadaran. Dan kita harus semaksimal mungkin menjadikan murid itu sadar akan pelajaran yang kita sampaikan tersebut. Yang kedua, bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk berkehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupannya. Jadi kita juga mempunyai tugas untuk menjadikan pembelajaran kita itu bermakna sehingga mereka bisa merasakan manfaat dalam kehidupan nyata. Contoh dalam IPA, manfaatnya apa nih dalam kehidupan? Contoh dalam tumbuhan, ketika kita menceritakan atau mempelajari sebuah pelajaran tumbuh-tumbuhan, kita dapat tahu dalam kehidupan nyata, anak murid kita bisa mengetahui kan tentang perkembangbiakan atau bahkan dalam tumbuhan yang mereka tanam bisa jadi seperti itu. Oke, lanjut yang menggembirakan. Pelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik merasakan dihargai atas keterlibatan dan kontribusi pada proses pembelajaran peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat dan menerapkan pengetahuan. Jadi ya ketika kita menyampaikan sebuah materi atau pembelajaran, jangan sampai menjadikan anak didik murid itu bosan, jenuh. Kita semua, contoh kita memasukkan dalam sela-sela belajar adanya ice breaking, itu salah satu contoh. Ibu bapak guru semuanya bisa memasukkan hal-hal yang mengembirakan yang lainnya sesuai dengan ciri khas masing-masing. Olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal, budi, dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai norma dan spiritual. Olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan, etika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah olahraga, merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Di sini juga ada yang tadi ya. Ibu bapak guru semuanya bisa dibuka di file assessment dalam pembelajaran ya. Sudah? Ya. Nah, saya baca.
Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan atau ada 3. Yang pertama berkeadilan, yang kedua objektif, dan yang terakhir adalah edukatif. Berkeadilan adalah pendidik melakukan penilaian yang tidak biasa oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Yang kedua, objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian, perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang asesmen pada pembelajaran dalam bisa dibaca semuanya. Ya, pengembangan asesmen ada? Ada. Bisa dilihat di halaman terakhir, di halaman 16. Contoh pengalaman PM pada ranah afektif dan psikomotorik. Yang pertama, refleksi. Afektifnya itu sebuah sikap perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, dan mengorganisasi, menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Mengaplikasi ada 3 tadi, pengalaman belajar PM, merefleksi, mengaplikasi, dan yang terakhir memahami. Afektif yang seperti barusan dibaca, dan contohnya itu guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Dan psikomotoriknya, keterampilan fisik, koordinasi gerakan atau tindakan nyata dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik seperti tindakan fisik dan praktik langsung. Contoh, peserta didik mempraktikkan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata seperti simulasi jual beli di pasar atau simulasi debat. Mungkin cukup sekian, karena memang Bapak Ibu guru semua sudah baca dan sudah kita pengimpasan juga. Cuman mungkin karena pada waktu tersebut tidak ada kendala sehingga tidak ada dokumentasi. Ini hanya pengulangan. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang tadi PPP dan asesmen. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya bisa, dan kita semua sebagai Bapak Ibu guru hebat semuanya bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran, kemampuan kita dalam mengajar para siswa, para murid kita semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Oke, cukup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.